aku, Smart ASN, dan instansiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auban Kaukab Ibrahim, peserta Latsar CPNS, pemerintah Kabupaten Indramayu. Jabatan saya terampil Pranata Komputer di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu. Profil instansi saya yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, beralamat di Jalan Veteran nomor 1 Lemah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Visi dari instansi yaitu terwujudnya Indramayu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat. Misi dari instansi yaitu Sabta Nata Mulia Jaya atau 7 penataan menuju mulia dan jaya. Yang pertama, perwujudan reformasi birokrasi. Yang kedua, fasilitasi kehidupan beragama dan bermasyarakat. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan. Yang keempat, penanggulangan kemiskinan. Yang kelima, peningkatan daya saing sumber daya manusia. Yang keenam, peningkatan infrastruktur. Dan yang ketujuh, peningkatan ekonomi dan daya saing daerah. Berikut adalah struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu yang dikepalai oleh Bapak Dr. Ahmad Syadali, MED. Berdasarkan Peraturan Bupati Indramayu Nomor 10 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu memiliki tupoksi sebagai berikut. Tugas pokok instansi. Dinas mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di bidang pangan dan di bidang pertanian. Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Pertama, perumusan kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang pertanian. Yang kedua, pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang pertanian. Yang ketiga, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang pertanian. Yang keempat, pelaksanaan administrasi dinas di bidang pangan dan bidang pertanian. Yang kelima, pelaksanaan pengelolaan unit pelaksana teknis daerah. Yang keenam, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Tugas terampil Pranata Komputer. Menurut Permen Pan RB nomor 32 tahun 2020 pasal 6. Tugas jabatan fungsional Pranata Komputer yaitu melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia. Uraian tugas atau fungsi terampil Pranata Komputer. Yang pertama, melakukan pengelolaan data yang meliputi penggandaan data, perekaman dan pemindaian data, perekaman data dengan dan tanpa validasi, hasil data perekaman, mengkonversi data, mengkompilasi data pengolahan, perekaman data spasial. Lalu yang kedua, melakukan pencatatan infrastruktur, pemeliharaan, dan perbaikan teknologi informasi. Lalu yang ketiga, mendeteksi dan atau memperbaiki untuk permasalahan pada jaringan lokal.
Yang keempat, melakukan query sederhana. Yang kelima, melakukan uji coba program multimedia interaktif. Layanan yang diberikan. Yang pertama, memenuhi kebutuhan instansi dengan teknologi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan. Lalu yang kedua, penyediaan sarana komunikasi dan informatika untuk meningkatkan aksesibilitas. Standar layanan yang harus dicapai dan keterkaitan dengan tujuan instansi. Yang pertama, layanan teknologi informasi yang diberikan harus diukur secara benar untuk memastikan output yang dihasilkan telah sesuai dan benar. Untuk mencapai tujuan perwujudan reformasi birokrasi serta fungsi instansi, yaitu pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan pertanian. Yang kedua, terciptanya infrastruktur teknologi informasi yang dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan untuk tujuan peningkatan infrastruktur. Wujud implementasi Smart ASN. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan menggunakan fitur digital dalam mencari informasi. Yang kedua, memberi contoh cara penggunaan teknologi informasi berbasis komputer dengan etika yang baik. Yang ketiga, menanamkan jiwa nasionalisme dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk memberikan pelayanan terbaik yang tidak membeda-bedakan status dan latar belakang. Dan yang keempat, memberi batasan pada penggunaan alat digital dengan bijak dalam penggunaan media sosial.